Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, dan masih di kota Balikpapan. Siang hari ini saya berada di daerah Gunung Sari. Ini di Jalan Ahmad Yani. Dan vlog hari ini cukup spesial ya buat kalian. Nanti saya akan ke Jembatan Mariati teman-teman. Kita lewat sana ya. Buat kalian orang Balikpapan pasti tahulah ya cerita mistis Jembatan Mariati. Kalian pasti penasaran dengan video ini kan? Jadi simak terus videonya, jangan di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya teman-teman. Nah ini kalau ke kiri lanjut ke Gunung Malang ya teman-teman. Di pertigaan ini waktu hujan deras yang beberapa hari lalu di sini tergenang banjir teman-teman. Tapi cuman sebentar aja, hujan selesai banjirnya juga hilang. Cuaca di Balikpapan ini memang sangat panas teman-teman ya. Tapi masih untung di sini banyak pohon-pohon di pinggir sama di tengah. Di Kalimantan ini memang nggak ada cuaca seperti di Jawa itu teman-teman ya. Kalau di Jawa itu kan ada cuaca panas dan cuaca hujan biasanya kalau di Jawa. Kalau sudah panas terus sampai berapa bulan. Kalau sudah hujan juga hujan terus sampai beberapa bulan. Cuman kalau di Kalimantan ini beda. Dalam satu bulan itu dipastikan ada hujan teman-teman kalau di sini. Nah ini kalau kita ke kanan tembus ke Gunung Pasir ya teman-teman. Ke Marta Dinata juga bisa. Daerah sini juga kalau malam banyak orang jual kuliner teman-teman. Kalau saya di sini biasanya beli soto ayam, itu enak betul teman-teman rasanya. Dan ada yang murah daerah sini, soto ayam cuma 12.000. Itu sudah sama nasi teman-teman. Siang-siang gini jalanan belum terlalu padat ya, masih sedikit lah orang lalu lalang. Nanti sore sampai malam itu di sini padat karena banyak orang jalan dan juga cari makan biasanya di sini. Ini bentar lagi kita sampai di Jembatan Mariati. Sebelah mana nih gangnya nih? Ini Restu Ibu, masih ke sana lagi. Nah, ini dia teman-teman, gangnya pas di sebelah nasi goreng. Nah, ini dia Jembatan Mariati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita explore dulu ya sebentar. Ini dia penampakan Jembatan Mariati teman-teman. Jadi kenapa di sini dinamakan Jembatan Mariati? Ini menurut cerita rakyat ya teman-teman. Mitosnya itu berawal pada tahun 1940-an. Ada seorang wanita yang sangat cantik bernama Mariati teman-teman di daerah sini. Di samping cantik, dia itu juga awet muda, walau sudah memiliki anak dan suami. Dan kelebihan dari kecantikannya itu banyak laki-laki yang sangat menyukainya teman-teman. Nah karena si Mariati ini sadar bahwa kecantikannya ini lama-lama akan memudar, kemudian si Mariati ini memutuskan untuk menggunakan susuk teman-teman.
untuk mempertahankan kecantikannya. Begitu ya menurut cerita. Namun secantik apapun, usia dan kesehatan itu bukan dia yang menentukan. Jadi sekitar tahun 70-an, karena usianya bertambah tua dan kesehatannya menurun, akhirnya si Mariyati jatuh sakit, teman-teman. Menurut ceritanya sih dia itu sakit kanker rahim ya. Nah, pada saat waktu itu si Mariyati ini mau nggak mau harus dioperasi, teman-teman. Karena si Mariyati ini memiliki susuk, dokter nggak berani untuk mengoperasinya. Jadi susuknya itu semuanya harus dicabut terlebih dahulu. Singkat cerita, para dokter pun berhasil mencabut beberapa susuk yang ada di dalam tubuh Mariyati. Namun yang bisa dicabut hanya dari bagian kepala hingga bagian pinggang. Sementara bagian yang di bawah belum berhasil dicabut. Operasi Mariyati pun gagal, teman-teman. Dan perlahan-lahan karena susuknya sebagian sudah dicabut, tubuhnya pun kembali ke wujud aslinya. Langsung menua, teman-teman, menurut ceritanya ya. Dan semakin lama pun tubuh Mariyati ini semakin tidak bisa disembuhkan, teman-teman, penyakitnya. Yang parahnya lagi, tubuhnya itu membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bahkan sudah banyak belatung-belatung yang menggerogoti tubuhnya, teman-teman. Dan mungkin itu karena susuk yang masih belum dicabut ya dalam tubuhnya. Jadi si Mariyati ini seperti layaknya mayat hidup. Dan saat itu untungnya ada tokoh agama yang bersedia menolong Mariyati. Dan tokoh agama itu pun berhasil mengeluarkan semua susuk yang ada di dalam tubuh si Mariyati. Saat itu pula Mariyati mengembuskan napas terakhirnya ya. Dan tokoh agama tersebut meminta agar jasad Mariyati dimakamkan malam itu juga. Nah, mulai dari sinilah kisah-kisah misteri itu bermunculan ya, teman-teman. Yang bikin ngerinya lagi, sebelum Mariyati dikubur itu kepalanya dipenggal dulu, teman-teman. Sama kakinya itu ditusuk-tusuk dengan paku. Mungkin ini yang membuat Mariyati gentayangan. Konon katanya arwah Mariyati ini sering mengetuk-ngetuk pintu warga untuk memohon maaf atas kesalahan yang selama ini dilakukan si Mariyati ya. Dan yang bikin seram, arwah si Mariyati ini tanpa kepala, teman-teman. Jadi hanya badan aja ya. Itu yang membuat orang-orang sangat takut kalau sudah malam hari. Sekarang di sini ramai sih ya. Mungkin dulu di sini sangat sepi, teman-teman. Oke, kita coba lurus terus, ini tembus kemana? Oh, tembusnya sini, teman-teman. Jadi kalau ke sana itu toko utama ya. Oke, ini coba saya mau kembali aja, cari jalan yang lain.
Nah ini kalau kita lanjut lurus ke sana, tembus lagi jembatan Mariati teman-teman. Ini saya mau belok ke kiri. Nah daerah ini sudah dipastikan dulunya kampung si Mariati teman-teman. Tapi sekarang sudah sangat padat sekali. Mungkin dulu sangat sepi sekali ya teman-teman. Kalian bisa membayangkan sebuah kampung di tahun 1940-an sampai tahun 70-an kayak apa. Ini saya ngasal aja ya, coba tembusnya daerah mana. Nah ini agak naik nih jalannya nih. Oh tembusnya sini teman-teman, kuburan. Banyak penjual kembang di sini ya. Oke, ini lanjut aja ke kanan. Ini lanjut aja ke kiri ya. Ini kayaknya tembusnya di daerah Pasar Baru nih. Wah iya, kita tembus ini teman-teman. Lanjut kiri aja ya.
Oke, kita kembali ke jalan raya. Mungkin video hari ini cukup sekian. Semoga kalian terhibur dan suka dengan video ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.